Pasal 158 huruf E Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP memperluas kewenangan pengadilan untuk menguji sah penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah ataupun undue delay telah diakui sebagai objek pra-peradilan yang menunjukkan bahwa berhentinya proses hukum secara diam-diam merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan access to justice. Sebagai presiden, adanya pra-peradilan terhadap penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, Hakim Tunggal dalam putusan perkara nomor 11 pidana garis miring 2026 garis miring PN Makassar yang menyatakan bahwasanya kepastian hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum oleh negara dan menjadi tugas negara. Oleh karena itu, setiap cabang kekuasaan negara termasuk kepolisian wajib melaksanakan pelindungan dan penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pandangan tersebut juga sejalan dengan standar internasional sebagaimana tercermin dalam komentar umum nomor 32 tentang pasal nomor 32 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ICCPR, khususnya paragraf 35 yang pada pokoknya menekankan bahwa undue delay tidak hanya diatur dari lamanya waktu penanganan, melainkan juga kesungguhan negara dalam menjalankan proses hukum secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kompleksitas perkara tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas lambannya penegakan hukum, serta keadilan tidak hanya menuntut hasil akhir, tetapi juga menuntut hadirnya negara secara nyata dalam menjamin proses yang layak. Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan bagi kepentingan negara dalam menegakkan hukum pidana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh kepastian hukum, kebenaran, dan pemulihan yang layak. Oleh karena itu, korban tidak dapat dibiarkan berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan akibat penundaan proses tanpa alasan yang sah. Karena keadaan demikian pada dasarnya melahirkan penderitaan sekunder yang justru dipelihara oleh sistem yang semestinya memberikan perlindungan. Sejalan dengan teori perlindungan hukum dan doktrin abuse of power, penyimpangan kewenangan tidak hanya terjadi melalui tindakan aktif yang melawan hukum, tetapi juga dapat melalui pembiaran ataupun omission yang menyebabkan hukum tidak berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, penundaan penanganan perkara tanpa dasar yang sah merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya, sekaligus membuka ruang terjadinya de facto impunitas atau ketiadaan penghukuman yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dalam perkara aku pemohon mendalilkan bahwa termohon telah menunda penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor 2 LP garis miring A garis miring 222 garis miring 3 garis miring 2026 garis miring Sat Reskrim garis miring Restro Jakpus garis miring Polda Metro Jaya tanggal 13 Maret 2026 tanpa alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan tersebut diperburuk dengan adanya tindakan pelimpahan penanganan perkara maupun penyerahan barang bukti kepada Pusat Polisi Militer TNI tanpa dasar kewenangan dan mekanisme hukum yang transparan, sehingga menyebabkan proses penyidikan menjadi tertunda tanpa kepastian arah penanganannya. Selain itu, pelimpahan berkas penyidikan dan barang bukti oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kepada penyidik Puspom TNI tanpa kejelasan dasar hukum yang dapat diuji pada hakikatnya menimbulkan terputusnya kesinambungan proses penyidikan. Kondisi tersebut secara substansial patut dipandang sebagai bentuk penghentian penyidikan secara terselubung. Karena proses hukum tidak lagi berjalan dalam kerangka penyidikan aktif yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Rangkaian peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sekedar sebagai persoalan administratif antar instansi, melainkan telah menjadi persoalan konstitusional dalam penegakan hukum pidana. Ketidakjelasan tindakan aparat penegak hukum berpotensi menghilangkan kepastian hukum, mengabaikan hak korban, serta mengaburkan batas antara penundaan penanganan perkara yang sah
dengan penghentian penyidikan secara terselubung. Dalam perkara Akuo, Andri Yunus sebagai korban serangan air keras yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan Badan Intelijen Strategis ataupun BAIS TNI, termasuk dugaan keterlibatan aktor sipil, setelah secara terbuka mengkritik praktek militerisasi, telah mengalami luka bakar serius pada sekitar 20% tubuhnya serta ancaman kebutaan permanen pada mata kanannya. Sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan kerugian besar, Andri Yunus selaku pemohon berharap Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan melalui putusannya dapat menghadirkan kepastian hukum dan keadilan, serta memastikan proses hukum tidak berhenti dalam ketidakjelasan yang memperpanjang penderitaan korban dalam perkara Akuo. Permohonan pra-peradilan ini diajukan dengan keyakinan bahwa forum pra-peradilan merupakan mekanisme pengawasan yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari sistem peradilan yang independen, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam perspektif teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh Suryono Sukanto, hukum memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial, a tool of social control, dan sarana rekayasa sosial, a tool of social engineering. Dalam fungsi pengawasan tersebut, pra-peradilan menjadi instrumen untuk mencegah dan mengoreksi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak dan martabat manusia. Sementara itu, sebagai sarana rekayasa sosial, pra-peradilan berperan mendorong terwujudnya praktik penegakan hukum yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya, perkara ini bukan semata tentang prosedur dan administrasi penegakan hukum, melainkan tentang hadir atau tidaknya negara bagi korban yang selama ini menunggu kepastian tanpa titik terang. Sebab bagi korban, penundaan tanpa alasan yang sah bukan hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga memperpanjang penderitaan dan memelihara ketidakadilan. Oleh karena itu, melalui putusan Yang Mulia Hakim, pemohon berharap pengadilan tidak membiarkan hukum berhenti dalam diam, dan tidak membiarkan korban kehilangan haknya hanya karena negara gagal memberikan kepastian atas proses yang seharusnya berjalan. Selanjutnya disampaikan oleh rekan kami yang mulia. Baik, selanjutnya ada fakta persidangan dianggap dibacakan karena berisi. Baik, fakta persidangan. Yang Mulia Hakim, pemohon menyediakan fakta persidangan berupa catatan lengkap keterangan semua saksi, ahli termasuk alat bukti surat dalam bagian fakta persidangan ini dengan uraian sebagai berikut, kemudian dianggap dibacakan. Selanjutnya adalah tanggapan atas fakta persidangan. 3 Romawi titik A, perkembangan penyidikan tertunda yang kemudian berhenti secara terselubung setelah termohon melimpahkan perkara kepada Puspom TNI. Terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap pemohon, Saksi Dimas Bagus Arya menyatakan sekira pukul 11 malam lebih atau tanggal 12 Maret 2026 mendapatkan informasi bahwa pemohon mengalami dugaan tindak pidana penyiraman air keras oleh orang yang tidak dikenal. Semenjak peristiwa penyiraman air keras kepada pemohon, Saksi Raffio Patra yang memiliki tugas dari Kontras, LBH Jakarta, dan YLBHI berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum melakukan penelitian terhadap bukti-bukti seperti 34 CCTV dari berbagai titik berbeda, termasuk Jalan Diponegoro, kantor YLBHI, arah sekitar RCM, Jalan Proklamasi Salemba, dan berbagai titik lain yang dilalui korban maupun pelaku. Saksi Raffio Patra menilai ada 1 orang yang menyiram air keras kepada korban Andri Yunus, 1 orang yang menyiram tersebut diboncengi oleh 1 orang lain. Saksi menilai sudah didapatkan identifikasi 2 orang terduga pelaku, yaitu OTK 1 dan OTK 2. Lalu 2 orang tersebut didampingi ketika eksekusi oleh 1 sepeda motor lainnya yang disebut sebagai OTK 3 dan OTK 4. Hal ini selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya ketika konferensi pers pada tanggal 18 Maret 2026. 4 orang tersebut kemudian diteliti lebih lanjut telah berinteraksi berupa perbincangan dan pemboncengan motor dengan terduga pelaku lainnya. Saksi Raffio Patra menyimpulkan sejauh ini setidaknya pelaku berjumlah 16 orang dengan orang yang berbeda-beda. Kemudian Saksi Usman Hamid menyatakan sejak terjadinya peristiwa penyiraman air keras pada tanggal 12 Maret 2026 malam atau 13 Maret 2026 dini hari, telah ada petugas kepolisian mendatangi rumah sakit Cipto Mangunkusumo.
keberadaan polisi di RSCM juga diketahui oleh saksi Dimas Bagus Arya. Bahwa lebih lanjut, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan dilampirkannya bukti P1 tanggal 13 Maret 2026, bukti P2 tanggal 13 Maret 2026, bukti P3 tanggal 14 Maret 2026, bukti P4 tanggal 15 Maret 2026, bukti P5 tanggal 18 Maret 2026, dan bukti P6 tanggal 19 Maret 2026. Bahwa kasus yang dialami pemohon juga mendapatkan atensi besar dari Komnas HAM. Melalui surat Komnas HAM tanggal 17 Maret 2026, video bukti P15, Komnas HAM meminta kepada termohon agar melaksanakan kewajiban negara untuk melindungi hak atas rasa aman pemohon dengan melakukan investigasi yang segera, menyeluruh, efektif, independen, dan tidak memihak, serta mampu mengidentifikasi serta menuntut secara hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai komentar umum Komite HAM PBB nomor 31 tentang sifat kewajiban hukum umum yang dibebankan kepada negara-negara pihak dalam Covenant, dengan memperhatikan ketentuan pasal 30 Jungto pasal 100 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 dan artikel 2 Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, saksi Usman Hamid menyampaikan seluruh barang bukti telah dikuasai oleh pihak kepolisian secara resmi. Kemudian, baju sampai dengan tumbler yang juga diberikan oleh rekan-rekan kontras ataupun rekan-rekan tim kuasa hukum kepada pihak kepolisian. Saksi Usman Hamid menyampaikan telah memperoleh informasi yang didengarnya sendiri. Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia. Saksi Usman Hamid menyampaikan telah memperoleh informasi yang didengarnya sendiri secara langsung dari Direskrimum Polda Metro Jaya, indikasi termohon bersama pejabat Polri lainnya, bahwa perkara ini akan dilempahkan pada tanggal 18 Maret tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, saksi Usman Hamid tidak mendapatkan penjelasan apa yang dimaksud dengan pelimpahan. Termohon hanya menyampaikan kepada saksi Usman Hamid bahwa tidak mungkin rasanya pihak kepolisian melanjutkan perkara karena Puspom TNI mengambil alih. Termohon juga menyampaikan kepada saksi Usman Hamid bahwa terdapat keterlibatan sejumlah anggota BAIS TNI, baik yang berpangkat kolonel, berpangkat perwira tinggi, maupun seorang pengusaha sipil yang terlibat dalam penyerangan terhadap Andri Yunus. Pertemuan tersebut terjadi sebelum adanya RDPU bersama Komisi 3 DPR RI tanggal 31 Maret 2026, vide bukti P8. Setelah diperiksa Inzaghe pada bukti T79 pada surat pelimpahan barang bukti nomor B/4873 dan seterusnya tanggal 19 Maret 2026, tidak ada pengambil alihan ataupun permintaan resmi dari Puspom TNI. Lebih lanjut, meskipun termohon dalam dupliknya halaman 6 yang pada pokoknya mengklaim masih melakukan penyidikan dengan melakukan permintaan pemeriksaan kembali visum et repertum kepada Kepala RSCM melalui surat nomor selanjutnya dianggap dibacakan tanggal 30 Maret 2026 dan pemeriksaan terhadap Saudara Dr. Fitri Ambarsari, namun faktanya hal tersebut dilakukan sebelum adanya pernyataan pelimpahan perkara dari termohon kepada Puspom TNI pada saat RDPU bersama Komisi 3 DPR RI pada tanggal 31 Maret 2026 dan pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya pada tanggal 1 April 2026 yang menyatakan kami menegaskan kembali bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan dan saat ini kewenangan penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ, serta tidak dapat menyampingkan keterangan saksi Usman Hamid yang sudah terinformasikan oleh termohon bahwa perkara akan dilimpahkan ke Puspom TNI jauh-jauh hari sejak tanggal 18 Maret 2026. Setelah ada pernyataan pelimpahan perkara oleh termohon kepada Puspom TNI tanggal 31 Maret 2026, saksi Usman Hamid dan saksi Dimas Bagus Arya menyatakan belum ada perkembangan kemajuan seperti yang pernah sebelumnya dilakukan pada waktu kejadian awal penyiraman air keras terhadap pemohon, bahwa fakta lainnya untuk mendukung keberlanjutan penanganan perkara, kuasa hukum pemohon sebelumnya telah mengajukan surat permintaan SP2HP pada tanggal 30 Maret 2026, video bukti P7. Namun sampai dengan kesimpulan ini dibuat, pemohon belum mendapatkan jawaban atau surat permintaan SP2HP tersebut. Bahwa lebih lanjut Komnas HAM melalui keterangan pers nomor 17 tanggal 27 April 2026 tentang hasil pemantauan Komnas HAM atas kasus serangan terhadap Andri Yunus, video bukti P16, telah mendesak agar termohon melanjutkan penyidikan perkara quo. Namun sampai dengan kesimpulan ini dibuat, termohon belum memberikan tanggapan terhadap keterangan pers Komnas HAM quo serta belum melakukan tindakan penyidikan lainnya. Bahwa dalam video jawaban termohon halaman 6 dan 14 termohon menyatakan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini pemohon membantah dan mengungkap bukti yang lebih kuat dari sekadar klaim termohon di atas.
Pemohon menanggapinya sebagai berikut. Terhadap klien termohon yang mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP dalam tanda kutip secara berkala, sampai dengan saat ini hanya ada satu SP2HP pada tanggal 13 April 2026, video bukti P19 dan bukti T83. Tidak ada lagi SP2HP lainnya yang diterima baik oleh pemohon langsung maupun melalui tim kuasa hukum pemohon. Hal tersebut juga diperkuat keterangan saksi Usman Hamid dan saksi Dimas Bagus Arya. Hal tersebut membantah adanya dalil termohon yang melakukan penyidikan secara berkala. Berdasarkan bukti T12 dalam dokumen laporan hasil gelar perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, termohon CQ penyidik yang menangani perkara akuo masih memiliki rencana tindak lanjut untuk menemukan pelaku. Namun sampai dengan kesimpulan ini dibuat, terduga 16 pelaku tidak kunjung ditemukan, padahal termohon mengetahui adanya keterlibatan pelaku baik dari sipil maupun militer. Bahwa oleh karena termohon tidak menghadirkan saksi dan ahli yang seharusnya dapat digunakan untuk menguatkan dalil termohon pada jawabannya dan dupliknya, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menyampingkan dalil-dalil termohon yang telah pemohon bantah atau ungkap sebelumnya pada permohonan, replik, dan pada kesimpulan pemohon ini untuk seluruhnya. Sehingga dalil termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan yang terhormat ini. Maka demikian kesimpulan ini menjadi fakta dan bukti yang lebih kuat untuk membantah segala dalil termohon. Selanjutnya, tidak ada dasar pelimpahan perkara dari termohon ke Puspom TNI. Bahwa dalam pemohon menguraikan fakta pada tanggal 31 Maret 2026 di forum rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI, termohon menyatakan bahwa selanjutnya dianggap dibacakan. Hal tersebut merupakan informasi pertama kali yang didapatkan oleh pemohon. Kemudian saksi Dimas Bagus Arya juga hadir langsung dalam forum RDPU dan mengetahui adanya video akuo dalam bukti P8 sebagaimana yang telah ditampilkan dalam persidangan. Namun saksi Dimas Bagus Arya tidak diberikan pemberitahuan surat pelimpahan. Bahwa dalam jawabannya, video jawaban termohon nomor 20 halaman 13, termohon menyatakan telah menerima penerimaan barang bukti dari Puspom TNI untuk kepentingan proses pemeriksaan persidangan militer. Selanjutnya atas permintaan ini termohon telah menyampaikan barang bukti atau salinannya yang diminta oleh Puspom TNI melalui surat Kapolda Metro Jaya nomor B/4873 tanggal 19 Maret 2026. Hal pelimpahan barang bukti yang dikirimkan kepada Komandan Puspom TNI video bukti T79 selanjutnya dibuatkan secara berita acara serah terima barang bukti video bukti T80. Setelah pemohon melakukan izaga pada bukti T79, kami menemukan fakta bahwa tidak ada landasan surat resmi dari Puspom TNI terkait permintaan barang bukti untuk kepentingan proses pemeriksaan persidangan militer. Terkait fakta adanya pelimpahan perkara kepada Puspom TNI yang dilakukan oleh termohon, Ahli Batara Ibnu Reza menyampaikan sepanjang belum ada surat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, maka kemudian status dari kasus tersebut seharusnya masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya. Bahwa oleh karena termohon tidak menghadirkan saksi dan ahli yang seharusnya dapat digunakan untuk menguatkan dalil termohon pada jawabannya dan dupliknya, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menyampingkan dalil termohon yang telah pemohon bantah atau ungkap sebelumnya pada permohonan, replik, dan pada kesimpulan pemohon ini untuk seluruhnya. Sehingga dalil termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan yang terhormat ini, maka demikian kesimpulan ini menjadi fakta dan bukti yang lebih kuat untuk membantah segala dalil termohon. Lanjutkan, Yang Mulia. 3C. Pasca pelimpahan ke Puspom TNI tidak ada tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon. Bahwa pemohon menegaskan kembali apa yang menjadi esensi dari penyidikan dari definisinya pada pasal 1 angka 5 KUHP, yaitu mencari dan menemukan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang termohon sendiri telah serahkan dalam persidangan akuo, dapat terlihat sama sekali tidak ada tindakan mencari dan menemukan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang kemudian menentukan tersangkanya. Sejak tanggal 19 Maret 2026 ketika termohon mengirim surat nomor 4873 tentang pelimpahan barang bukti kepada Puspom TNI, kemudian termohon tidak melanjutkan upaya paksa maupun pemeriksaan saksi-saksi lanjutan. Semua saksi yang diperiksa dalam penyidikan perkara akuo dilakukan sebelum pelimpahan kepada Puspom TNI yang menurut tanggal surat tersebut adalah pada tanggal 19 Maret 2026. Sedangkan saksi paling terakhir yang relevan dengan membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka adalah atas nama Holik yang diperiksa pada tanggal 19 Maret 2026 juga. Kemudian setelah tanggal 19 Maret 2026,
termohon tidak melakukan pemeriksaan lanjutan bahkan sampai dengan saat ini tidak melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti penting dalam perkara akuo. Barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox berwarna kuning dan 1 tas ransel berwarna hitam milik pemohon tidak disita dan tidak diuji oleh termohon. Padahal termohon sendiri menyebutkan barang bukti tersebut dalam kronologi perkara di dokumen jawabannya. Video halaman 3 dan 4 jawaban termohon dengan kutipan korban langsung dilempar air oleh pelaku yang diduga air keras, kemudian pelaku langsung kabur sehingga korban langsung membanting sepeda motornya ke arah kanan. Adapun barang bukti tersebut masih dalam penguasaan pemohon dengan dokumentasi foto sebagai berikut dapat dilihat di kesimpulan kami. Selain itu, dalam persidangan juga dapat diperoleh keterangan saksi-saksi yang menguatkan fakta bahwa memang benar tidak pernah terjadi pemeriksaan lanjutan setelah perkara dilimpahkan kepada Puspom TNI. Yang signifikan yang termasuk dalam kategori membuat terang suatu tindak pidana sesuai keterangan sebagai berikut. Kami lampirkan keterangan saksi Raffio Patra, saksi Usman Hamid, dan saksi Dimas Bagus Arya yang relevan untuk bagian ini. Selanjutnya, Yang Mulia Hakim Tunggal apabila memperhatikan keterangan saksi Raffio Patra, saksi Dimas Bagus Arya, dan saksi Usman Hamid, maka telah terbukti secara terang dan jelas hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak ada lagi tindakan mencari alat bukti yang dapat membuat terang tindak pidana setelah pengumuman pelimpahan perkara dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Puspom TNI yang diucapkan oleh Kombes Pol Iman Imanuddin pada RDPU di Komisi 3 DPR tanggal 31 Maret 2026 dan pernyataan bahwa kewenangan penyidik Polda Metro Jaya sudah berhenti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya pada tanggal 1 April 2026. 2. Termohon tidak lagi memberikan perkembangan penanganan perkara dan komunikasi yang intensif kepada pemohon setelah pengumuman pelimpahan perkara kepada Puspom TNI. 3. Termohon menyatakan tidak lagi berwenang dan menghentikan penyidikan perkara akuo sejak dilimpahkan kepada Puspom TNI. 4. Termohon sebenarnya sudah mengetahui dugaan keterlibatan sipil dalam penyiraman air keras kepada pemohon, namun termohon tidak melakukan tindakan lanjutan apapun dalam rangka penyidikan untuk menuntaskan temuannya tersebut. Yang Mulia Hakim Tunggal, dengan demikian berdasarkan analisa fakta persidangan tersebut dengan meninjau secara lengkap alat bukti serta keterangan saksi-saksi telah terbukti dengan terang dan jelas bahwa pasca pelimpahan perkara akuo kepada Puspom TNI yang diakui oleh unsur pimpinan termohon sendiri, maka termohon kemudian tidak lagi melakukan penyidikan atas perkara akuo. Selanjutnya dilanjutkan rekan kami yang mulia. 3.d termohon terbukti menghentikan perkara secara terselubung. Bahwa dalam uraian permohonan pada tanggal 1 April 2026, termohon melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya turut menyampaikan ketika ditanya oleh jurnalis dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa adanya berkas perkara sudah dilimpahkan dan saat ini kewenangan penyidik kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ. Bahwa bukti tersebut juga telah dilampirkan pada bukti P8 yang diketahui oleh saksi Dimas Bagus Arya yang menyatakan telah ada pelimpahan yang berkaitan dengan alat bukti dan juga penyelidikan. Bahwa kami menilai pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya di atas yang juga terlampir pada bukti P8 merupakan penghentian penyidikan secara terselubung. Selain daripada itu, terungkap dalam fakta persidangan bukti T79 dan bukti T80 yang menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2026 telah terjadi pelimpahan barang bukti dari termohon kepada Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, terungkap dalam fakta persidangan bahwa bukti P9 dan bukti T83 menunjukkan bahwa termohon menyatakan telah dilakukan penyerahan barang bukti ke Puspom TNI guna mempercepat proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspom TNI. Kemudian 3.e penundaan penanganan perkara dan penghentian perkara secara terselubung merupakan pelanggaran HAM. Ahli Marzuki Darusman menyampaikan bahwasanya sistem hukum Indonesia menganut apa yang disebut dengan due process. Proses hukum yang tertib dan didasarkan kepada tahapan-tahapan pembuktian yang mencerminkan sepenuhnya kepentingan dari korban untuk memperoleh pembelaan atau dasar temuan dan pembuktian dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ahli Marzuki Darusman menyatakan dalam Undang-Undang HAM secara fundamental bersandar pada pelindungan HAM dan korban dan martabat bagi korban. Karena itu setiap upaya untuk melakukan keadilan haruslah dihubungkan pada pemulihan martabat dari yang mengalami cedera. Ahli menegaskan capaian keadilan bagi korban pelanggaran HAM hanya dimungkinkan dalam lingkup pengadilan sipil dan tidak dalam pengadilan militer yang mana memiliki sejarah dan fitrahnya untuk memulihkan ketertiban disiplin militer secara internal. Ahli Marzuki Darusman juga membenarkan terkait kewenangan kejaksaan untuk menegur penyidik kepolisian karena penyidik kepolisian harus menyampaikan informasi kepada korban dan kejaksaan.
Ahli Batara Ibnu Reza membenarkan bahwa ketika sudah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka kewenangan penyidikan masih melekat yang melibatkan kejaksaan untuk melakukan supervisi. Terkait dengan penundaan penanganan perkara, Ahli Batara Ibnu Reza menyampaikan bahwasanya di dalam KUHP tidak ada waktu yang jelas. Namun hal ini selaras dengan prinsip peradilan cepat, apalagi adanya kemajuan di Polri saat ini seharusnya tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan investigasi. Dalam kasus ini, ahli menguraikan seharusnya tidak ada istilah delay. Jika kasus berhenti harus ada surat. Kalaupun tidak itu berarti sedang menunda. Ahli Batara Ibnu Reza mengemukakan pengalamannya sebagai komisioner Komisi Kejaksaan bahwa selama ini terdapat permasalahan perkara yang berujung berhenti secara misterius, tidak ada kabar, beberapa berkas tidak balik kepada kejaksaan meskipun telah terbit SPDP. Ahli Batara Ibnu Reza kemudian membenarkan perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurutnya bahkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, perkara diselesaikan paling lambat 90 hari sebagai penanda waktu yang tangible. Artinya filosofi peradilan cepat itu segera mungkin. Justru kalau tidak diatur dalam batas waktu, maka yang dijadikan acuan adalah harus cepat karena kita bekerja dalam pengungkapan. Ahli Batara Ibnu Reza lebih lanjut menilai dalam di awal kasus ini pihak penyidik sangat cepat dan proaktif mengungkapkan peristiwa ini. Namun seiring berjalannya, case ini dilempahkan kepada Puspom TNI. Pasca pelimpahan ke Puspom TNI sampai sekarang sudah 2 bulan, tidak ada lagi pemberitahuan kepada korban, keluarga korban maupun kuasa korban. Maka ahli menilai hal tersebut merupakan penundaan. Selanjutnya 3 Romawi titik F, terduga pelaku sipil dan militer harus ditindaklanjuti penyidikannya oleh termohon yang tunduk pada peradilan umum. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 huruf A, ketetapan MPR nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian RI menyatakan, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Bahwa Ahli Batara Ibnu Reza menyampaikan pasca peristiwa reformasi 98, reformasi mewajibkan perlu adanya reformasi terhadap sektor keamanan, yang mana dapat terlihat dengan terbitnya TAP MPR Akwo mengenai pemisahan antara polisi dengan TNI semata-mata agar terciptanya demokrasi, dan TAP MPR yang memisahkan kewenangan Polri dan TNI. Dalam TAP tersebut disebutkan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan pidana umum maka diadili di peradilan umum. Artinya kegagalan reformasi khususnya peradilan militer tidak berarti kemudian pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI itu berhenti. Karena pasal 65 adalah norma yang dibentuk oleh Presiden dan DPR, sudah seharusnya Polri dengan segala perangkatnya harus siap untuk menghukum anggota TNI. Terkait efektivitas peradilan koneksitas, ada beberapa kasus seperti peradilan terhadap Ginanjar Kartasasmita, Menteri Pertambangan di tahun 2000, ketika Mahkamah Agung berhasil menangkap menteri tersebut kemudian direbut oleh Puspom TNI. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 170 ayat 1 KUHP baru menyatakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas dengan didasarkan pada bukti T12, maka termohon wajib melanjutkan penyidikan dan memenuhi segala rencana tindak lanjut penyidikan secara cepat tanpa melakukan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Bahwa termohon wajib memastikan terungkapnya pelaku baik sipil maupun militer yang tunduk pada peradilan umum. Selanjutnya 4 Romawi dalam eksepsi. 4 Romawi A, eksepsi termohon tentang permohonan pemohon prematur tidak beralasan menurut hukum sehingga patut dikesampingkan. Bahwa dalil termohon pada halaman 5 sampai dengan 7 jawaban termohon tertanggal 21 Mei 2026 menguraikan bahwasannya permohonan pemohon adalah prematur atau terlampau dini untuk diajukan. Termohon menjelaskan bahwa penanganan perkara dengan laporan polisi nomor LPA garing 222 dan selanjutnya tertanggal 13 Maret 2026 baru berjalan selama kurang dari 3 bulan sehingga sangat prematur apabila alasan penundaan perkara penghentian penyidikan secara terselubung dijadikan permohonan pra-peradilan Akwo. Bahwa alasan eksepsi termohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya hakim tunggal yang memeriksa permohonan Akwo menyatakan dalil tersebut tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. Apabila termohon mendalilkan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon adalah prematur,
atau terlampau dini, maka yang menjadi persoalan adalah kapan waktu permohonan pra-peradilan yang tepat untuk seharusnya dilakukan. Bahwa sebelumnya pengajuan permohonan pra-peradilan akuo didasari atas alasan antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf E KUHP baru, yaitu mengenai penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Apabila rumusan ketentuan tersebut dibaca, tidak diatur mengenai kapan atau waktu yang ditentukan mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan tersebut. Sebagai perbandingan, andai permohonan pra-peradilan didasari atas alasan sebagaimana diatur dalam pasal 158 huruf A, yaitu sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, maka permohonan pra-peradilan tersebut dapat diajukan setelah adanya atau dilakukan upaya paksa oleh penyidik. Sehingga jika permohonan pra-peradilan diajukan sementara belum adanya upaya paksa, maka permohonan dapat dikatakan terlalu dini. Bahwa permohonan pra-peradilan akuo sebagaimana ketentuan pasal 158E huruf Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yaitu mengenai penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, karena hingga saat ini pemohon dan atau kuasa hukum pemohon belum memperoleh informasi tentang perkembangan penyidikan dan atau penanganan berlarut yang dilakukan oleh termohon. Bahwa karena hal di atas, maka pemohon menganggap bahwa penanganan perkara atau laporan polisi LP-A dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2026 telah berlarut-larut karena ketiadaan tindakan maupun informasi mengenai perkembangan perkara. VD pasal 144 huruf F Undang-Undang 20 nomor 20 tahun 2025. Pasca yang dilakukan termohon pada dikirimkannya SP2HP dan keterangan termohon pada RDPU tertanggal 31 Maret 2026. Bahwa KUHP tidak memuat ketentuan atau mengatur mengenai kapan atau waktu pengajuan permohonan pra-peradilan sepanjang mengenai penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, membuat dalil termohon tentang permohonan pra-peradilan pemohon prematur atau terlampau dini tidak beralasan menurut hukum. Dan dengan demikian menurut pemohon beralasan untuk hakim yang memeriksa dan memutus permohonan pra-peradilan akuo mengesampingkannya. 4 Romawi B, pemohon adalah korban yang dilindungi KUHP baru. Eksepsi legal standing termohon tidak berdasar atas hukum. Bahwa dalam duplik poin 10 halaman 10 sampai dengan 11, termohon membangun argumen bahwa pemohon tidak memiliki legal standing karena laporan polisi LPA dan seterusnya tertanggal 13 Maret yang menjadi dasar permohonan ini adalah laporan polisi model A, yaitu laporan yang dibuat oleh anggota polisi atas inisiatif petugas kepolisian sendiri, bukan atas pengaduan pribadi pemohon. Atas dasar itu, termohon mendalilkan bahwa pemohon bukan merupakan pelapor dalam laporan polisi akuo, sehingga tidak terdapat hubungan hukum langsung antara pemohon dengan tindakan penyidikan yang dipersoalkan. Dan pemohon dianggap tidak memiliki kepentingan hukum yang sah dan langsung untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Bahwa dalil termohon tersebut harus ditolak karena mencampur adukan dua konsep yang secara fundamental berbeda. Konsep pelapor dalam konteks administratif pembuatan laporan polisi dengan konsep korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak substantif dalam sistem peradilan pidana. Termohon secara keliru menyamakan ketiadaan status pelapor dengan ketiadaan legal standing. Padahal keduanya adalah dua hal yang sepenuhnya berbeda menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Pasal 1 angka 15 KUHP baru secara tegas dan eksplisit mengakui korban atau keluarga korban sehingga pihak yang berwenang mengajukan pra-peradilan, bukan hanya pelapor. Pasal 1 angka 15 dianggap dibacakan. Norma ini membedakan secara jelas antara pelapor dan korban sebagai dua kategori subjek hukum yang masing-masing memiliki hak tersendiri. Dengan kata lain, KUHP baru sendiri telah mengantisipasi dan mengakomodasi situasi di mana korban dan pelapor adalah pihak yang berbeda dan tetap memberikan hak pra-peradilan kepada korban terlepas dari siapa yang membuat laporan polisi. Bahwa termohon dalam duplik halaman 10 sampai dengan 11 pada pasal 3 ayat 5 huruf A Perkap nomor 6 tahun 2019 yang mendefinisikan laporan model A sebagai laporan yang dibuat oleh anggota Polri. Definisi administratif mengenai siapa yang membuat laporan polisi ini sama sekali tidak menyentuh pertanyaan siapa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilaporkan. Fakta bahwa laporan dibuat oleh petugas kepolisian atas inisiatif sendiri tidak menghapus fakta bahwa pemohon adalah orang yang secara nyata menderita luka bakar akibat penyiraman air keras pada 12 Maret 2026 dan fakta penderitaan itulah yang menjadi sumber hak pemohon sebagai korban. Bahwa KUHP baru pasal 144 merinci hak korban secara komprehensif. Salah satunya adalah mendapat informasi mengenai perkembangan perkara. Keseluruhan hak-hak ini melekat pada diri pemohon semata karena statusnya sebagai korban, tidak bergantung pada tipe laporan polisi yang digunakan
tidak bergantung pada siapa yang berinisiatif membuat laporan dan tidak bergantung pada apakah pemohon tercatat sebagai pelapor dalam dokumen administrasi laporan polisi. Bahwa dalam standar hukum internasional menegaskan hal yang sama, UN Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime, dianggap dibacakan, bahwa dalam paragraf 1 mendefinisikan korban berdasarkan penderitaan yang dialami, bukan berdasarkan mekanisme administratif pendaftaran perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut juga bahwa korban berhak atas penanganan perkara yang tidak ditunda-tunda. Bahwa dengan demikian dalil termohon dalam duplik poin 10 mengenai LP model A sebagai dasar penolakan legal standing pemohon harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan dikesampingkan seluruhnya. Legal standing pemohon bersumber pada statusnya sebagai korban langsung tindak pidana sebagaimana diakui dalam pasal 1 angka 15 junto pasal 158 huruf E KUHP baru, bukan pada tipe laporan polisi yang bersifat administratif semata. Selanjutnya. Dilanjutkan majelis. 5 Romawi dalam pokok perkara 5 Romawi titik A titik termohon tidak memiliki alasan yang sah dalam menunda penanganan perkara. Yang mulia majelis hakim, fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan melalui keterangan saksi Dimas Bagus Arya yang pada intinya menerangkan bahwa termohon telah melakukan pelimpahan berkas perkara dan atau barang bukti kepada Puspom TNI dan konsekuensi dari pelimpahan tersebut adalah penyidik tidak lagi menangani perkara yang menimpa diri pemohon sebagaimana laporan polisi nomor LP-A-222- dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2026. Keterangan saksi Dimas Bagus Arya tersebut juga diperkuat dalam bukti P8. Saksi Dimas Bagus Arya juga menerangkan dalam persidangan yang pada intinya bahwa di awal penanganan perkara, yaitu pada proses penyelidikan, termohon sangat intensif berkomunikasi dengan saksi untuk menjelaskan update penyelidikan perkara. Namun pasca termohon melakukan pelimpahan berkas perkara dan atau barang bukti kepada Puspom TNI, termohon tidak lagi memberikan update penanganan perkara, yaitu proses penyidikan pada saksi, kendati saksi proaktif menanyakan update penanganan perkara kepada termohon. Bahwa termohon dalam replik pada poin 9 halaman 9 sampai 10 membangun argumen baru yang tidak disampaikan sebelumnya dalam jawaban, yaitu bahwa pasal 158 huruf E KUHP baru tidak dapat ditafsirkan secara serampangan seolah setiap jeda atau proses koordinasi dalam penyidikan otomatis merupakan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Termohon berdalil bahwa frasa tanpa alasan yang sah justru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui adanya ruang diskresi, kebutuhan teknis penyidikan, kehati-hatian, dan koordinasi antara aparat penegak hukum. Dengan kata lain, termohon mengklaim bahwa apa yang pemohon sebut sebagai penundaan sebenarnya adalah bagian dari kewajaran proses penyidikan yang profesional. Bahwa pemohon menolak tafsir termohon tersebut karena termohon dengan sengaja menghindari pertanyaan pokoknya, yaitu apakah konkretnya, yaitu alasan yang sah yang dimiliki termohon untuk menunda penuntasan penyidikan hingga saat ini. Termohon tidak pernah menjawab pertanyaan ini secara substantif dalam keseluruhan rangkaian jawaban dan dupliknya. Alih-alih menjelaskan alasan yang sah atas penundaan, termohon hanya berulang-ulang menyatakan bahwa penyidikan masih berjalan, tanpa menjelaskan langkah konkret apa yang telah dilakukan setelah penyerahan barang bukti kepada Puspom TNI pada 19 Maret 2026. Bahwa selama proses persidangan, baik itu pada tahap jawab jinawab maupun tahap pembuktian, termohon sama sekali tidak pernah menjelaskan dan membuktikan tentang tindakan penyidikan apa saja yang mereka lakukan pasca termohon melimpahkan perkara atau melimpahkan barang bukti kepada Puspom TNI. Lazimnya, proses penyidikan tidak dapat berproses karena adanya hambatan tertentu. Namun selama proses persidangan maupun dokumen SP2HP nomor B-2056 dan seterusnya, tanggal 13 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh termohon, vide bukti P9, termohon sama sekali tidak menjelaskan dan membuktikan tentang hambatan apa yang dialami oleh termohon dalam melakukan penyidikan. Ketiadaan hambatan tersebut secara logis menunjukkan bahwa tidak terdapat kendala signifikan yang menghalangi jalannya penyidikan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun koordinatif antar lembaga. Dengan demikian, dalam batas penerahan yang wajar, termohon seharusnya memiliki kapasitas dan kesempatan yang cukup
untuk segera menuntaskan perkara akuo. Bahwa terdapat berbagai peraturan yang memberikan kewenangan, tugas maupun fungsi kepada termohon untuk melakukan penyidikan, bahwa wewenang penegakan hukum termasuk penyelidikan penyidikan merupakan fungsi utama termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13 huruf B Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum. Lebih lanjut dalam menjelaskan tugas pokoknya sebagaimana disebut dalam pasal 13 huruf B di atas, pasal 14 ayat 1 huruf G Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa tiap-tiap anggota Polri termasuk termohon berkewajiban memberikan pelayanan kepolisian dalam hal perkara akuo. Pelayanan tersebut merupakan tindak lanjut dan penuntasan perkara atas suatu laporan polisi. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 39 ayat 2 huruf A Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut Perkap Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan setiap tugas wajib memperlakukan korban, setiap petugas wajib memperlakukan korban, saksi, tersangka atau tahanan dan setiap orang yang membutuhkan pelayanan polisi secara adil dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa pentingnya penuntasan suatu perkara tindak pidana berakar pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menjamin setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, equality before the law, termasuk proses penegakan hukum yang efektif dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks laporan pidana, hak tersebut mencakup hak korban untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status kemajuan dan penuntasan penanganan perkaranya. Bahwa dengan tidak adanya hambatan dalam penanganan perkara akuo, seharusnya penyidik dapat menjalankan proses penyidikan secara optimal sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pihak yang patut ditetapkan sebagai tersangka. KUHP sendiri telah memberikan seperangkat kewenangan yang memadai kepada penyidik untuk menjamin kelancaran proses tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik memiliki berbagai tugas dan wewenang dalam rangka pelaksanaan penyidikan, mulai dari menerima laporan, melakukan tindakan penyidikan, memanggil dan memeriksa pihak terkait, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan lainnya menurut hukum yang bertanggung jawab. Bahwa dalam ketentuan yang lebih teknis, sekalipun terdapat hambatan dalam proses penyidikan, mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh atasan penyidik tetap melekat guna memastikan proses berjalan efektif. Dalam kerangka ini, atasan penyidik juga memiliki tanggung jawab substantif untuk mengidentifikasi kendala, memberikan arahan, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin kelancaran dan percepatan penuntasan penyidikan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 37 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyatakan atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf A bertugas membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas. Oleh karenanya, termohon juga tidak dapat serta-merta menjadikan hambatan sebagai alasan untuk menunda proses penuntasan penyidikan. Bahwa untuk menilai apakah suatu penanganan perkara telah mengalami penundaan yang tidak dapat dibenarkan, undue delay, rujukan dapat ditarik dari tafsir resmi pasal 14 ICCPR. Tafsir tersebut menegaskan bahwa penilaian atas adanya undue delay dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara serta bagaimana aparat penegak hukum menangani dan mengelola proses penanganan perkara dimaksud. Adapun hal tersebut dijelaskan oleh Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum nomor 32 tentang pasal 14 Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ICCPR paragraf 36 yang menyatakan, dianggap dibacakan majelis,
bahwa apabila parameter berupa kompleksitas perkara serta bagaimana aparat penegak hukum menangani dan mengelola proses penanganan perkara diterapkan dalam perkara akuo, maka penundaan dalam yang terjadi secara nyata tidak dapat dibenarkan menurut hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Aspek kompleksitas perkara. Perkara akuo bukanlah perkara yang bersifat rumit atau membutuhkan pembuktian yang berlarut-larut, mengingat secara awal telah terdapat saksi, rekaman CCTV, serta bahkan pengakuan termohon sendiri dalam konferensi pers mengenai adanya identifikasi terhadap terduga pelaku. Aspek perilaku aparat penegak hukum. Termohon justru telah menyatakan kepada publik bahwa telah mengantongi bukti permulaan yang cukup serta mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat, namun tidak menindaklanjutinya dengan langkah hukum konkret dalam jangka waktu yang wajar, sehingga menunjukkan adanya inkonsistensi dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban penyidikan. Bahwa ahli HAM dan peradilan militer Batara Ibnu Reja menegaskan bahwa meskipun KUHP baru tidak menetapkan batas waktu yang eksplisit bagi penyelesaian penyidikan, hal tersebut sama sekali tidak berarti penyidik bebas menunda penyidikan tanpa batas. Ahli menegaskan bahwa asas peradilan cepat yang menjadi salah satu pilar fundamental sistem peradilan pidana Indonesia harus menjadi tolak ukur nyata dalam menilai kewajaran durasi penyidikan. Lebih jauh, ahli yang juga mengajar di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa dengan kemajuan kapasitas dan teknologi investigasi yang dimiliki Polri saat ini, termasuk tidak lagi bergantung pada metode-metode lama yang tidak manusiawi dalam memperoleh keterangan, seharusnya proses identifikasi dan penetapan tersangka tidak membutuhkan waktu yang lama. Ahli bahkan menunjuk sejumlah kasus yang ditangani Polri belakangan ini sebagai bukti bahwa institusi tersebut sesungguhnya mampu bekerja dengan cepat dan efektif apabila ada kesungguhan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti termohon melakukan penundaan penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP-2/222 dan seterusnya, dan tidak satupun alasan pembenar bagi termohon untuk menunda proses penyidikan terhadap perkara pidana yang terjadi pada diri pemohon. Justru sebaliknya, termohon harus melakukan dan melanjutkan penyidikan demi keadilan dan kepastian hukum bagi diri pemohon. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan termohon telah menunda penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan memerintahkan termohon untuk segera melanjutkan, menuntaskan dan melaksanakan proses penyidikan atas laporan polisi nomor LP-A-222 dan seterusnya tertanggal 13 Maret 2026 secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lima Romawi B. Pelimpahan perkara atau penyerahan barang bukti ke Puspom TNI tanpa dasar hukum yang jelas menyebabkan penyidikan perkara tertunda. Bahwa setelah rapat dengar pendapat umum atau DPU yang digelar di Komisi 3 DPR RI pada tanggal 31 Maret 2026, Iman Imanuddin menyatakan, saat ini dapat kami laporkan kepada pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI, sehingga informasi berkaitan dengan pelimpahan pokok perkara akuo ke Puspom TNI tersebut pertama kali didapatkan oleh pemohon dalam forum RDPU di Komisi 3 DPR RI tersebut. Bahwa selain RDPU tersebut, pemohon juga mengetahui jika pokok perkara akuo telah dilimpahkan kepada Puspom TNI melalui liputan siaran pers yang disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya. Dalam wawancara dengan jurnalis yang disiarkan di Kompas TV, tepatnya pada menit 8, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan, kami menegaskan kembali bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan dan saat ini kewenangan penyidik kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ. Bahwa setelah tanggal 31 Maret terlihat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh termohon berkaitan dengan pokok perkara akuo tidak terlihat. Apa yang dilakukan termohon berkaitan dengan pokok perkara akuo hanyalah pengiriman surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2P kepada pemohon. Bahkan sampai diajukannya permohonan pra-peradilan ini, termohon juga tidak melakukan atau berbuat berkaitan dengan pokok perkara. Bahwa dalam SP2P tersebut, termohon pada pokoknya menyatakan telah melakukan penyerahan barang bukti ke Puspom TNI guna mempercepat proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspom TNI oleh karena pelaku diduga anggota TNI. Namun mengacu pada SP2HP tersebut, termohon tidak menerangkan perihal waktu penyerahan barang bukti kepada Puspom TNI sehingga dapat diduga proses dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Bahwa terdapat dua pandangan jika mengacu pada pernyataan termohon dalam RDPU dengan hasil penyidikan yang tertuang di dalam SP2HP. Di sini letak ketidakmampuan dari termohon untuk meyakinkan kepada pemohon, termasuk publik,
apakah pokok perkara pemohon telah selesai dan atau berakhir di wilayah militer atau tetap berlanjut, mengingat termohon berdalih hanya barang bukti yang diserahkan, bukan perkara. Bahwa dengan demikian, pemohon mendapatkan dua informasi yang berbeda berdasarkan apa yang disampaikan oleh termohon mengenai status penanganan perkara akuo. Di satu sisi, dalam forum resmi RDPU dengan Komisi 3 DPR RI, termohon menyatakan permasalahan atau kasus tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI. Namun dalam SP2HP tertanggal 13 April 2026, termohon justru menyatakan hanya melakukan penyerahan barang bukti kepada Puspom TNI guna mempercepat proses penyidikan dilakukan oleh Puspom TNI. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau KUHP baru, tidak ada pasal yang mengatur mengenai kewenangan penyelidik atau penyidik untuk menyerahkan dan atau meminjamkan barang bukti. KUHP hanya menerangkan tentang perihal pelimpahan barang bukti kepada penuntut umum dan ketika proses dinilai lengkap. Adapun beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur dan berkaitan dengan penyerahan barang bukti adalah sebagai berikut. Pasal 8 ayat 4 KUHP tidak kami bacakan kembali, pasal 59 ayat 8 KUHP, dan pasal 61 ayat 4 KUHP. Jadi jika termohon dalam jawaban dan atau duplikasi selalu berargumen apa yang dilakukan berkaitan dengan penyerahan barang bukti kepada Puspom TNI ada situasi atau kondisi yang sah, maka pemohon berani menerangkan jika kondisi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa apabila proses penyerahan barang bukti tidak memiliki dasar hukum, maka dapat dikatakan proses tersebut adalah melanggar hukum. Pun termohon berdalih dengan argumen diskresional, maka sudah sepatutnya termohon dapat melengkapi proses dan rangkaian administrasi. Pemohon mencurigai apa yang dilakukan termohon tidak melalui prosedur administrasi. Bahwa proses penggunaan barang bukti adalah kondisi yang dapat dilakukan, namun harus memiliki peraturan jelas. Peraturan Kepala Polri nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan atas Perkap Polri nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri, selanjutnya Perkap 8 2014 telah menuangkan beberapa syarat. Namun dalam perkara akut tetap tidak dikategorikan sebagai bentuk yang dianggap sesuai. Adapun beberapa pasal dalam Perkap 8 2014 yang mengatur dan berkaitan dengan penyerahan barang bukti adalah sebagai berikut. Pasal 23 ayat 1 Perkap 8 2014 tidak kami bacakan kembali. Pasal 23 ayat 2 Perkap 8 2014 tidak kami bacakan kembali. Bahwa mengacu pada peraturan internal Polri tersebut, di atas juga terlihat jika termohon dalam pokok perkara hukum melakukan penyerahan barang bukti kepada Puspom TNI tanpa dasar hukum. Hal ini meyakinkan pemohon terkait dengan lambatnya proses penyidikan sehingga membuat proses penyelesaian perkara tertunda. Yang kami lanjutkan yang mulia, 5 Romawi C. Pelimpahan berkas penyidik dan barang bukti oleh penyidik pada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kepada penyidik pada Pusat Polisi Militer TNI merupakan bentuk penghentian penyidik secara terselubung. Bahwa institusi termohon di wilayah Jakarta Pusat yakni Polres Metro Jakarta Pusat sedari awal melakukan gerak cepat dalam proses penegakan hukum kasus pemohon berupa dilakukannya pembuatan laporan informasi bukti T1 dan dilakukannya penyelidikan dimulai per 12 Maret 2026 bukti T2. Padahal kejadian pada Kamis 12 Maret 2026 sekitar jam 23.30 WIB. Artinya penyidik di jajaran Polres Metro Jakarta Pusat mengefektifkan waktu selama 30 menit sebelum berganti hari dengan melakukan dua tindakan hukum tersebut. Bahwa pada 13 Maret 2026 dini hari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan interview dalam kerangka tindakan penyelidikan yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf C KUHP baru. Bahwa tindakan wawancara ini berhasil mewawancarai sebanyak 4 orang masyarakat. Bukti T4, T5, T6, T7. Hasil cepat penyelidikan ini menunjukkan bahwa bukan hanya soal gerak cepat tapi menghadapi fase golden hours dalam konsep penyelidikan dengan menjalankan efektivitas paling tinggi untuk mengungkap kebenaran dengan mengungkap bukti fisik, saksi dan jejak digital yang masih segar, belum rusak atau hilang. Adapun keterlambatan tindakan penyelidik dapat menyebabkan hilangnya bukti penting dan melemahkan proses pembuktian. Bahwa selama menghadapi fase golden hours, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat meningkatkan status penegakan hukum menjadi penyidikan. Bukti T13, bahwa peningkatan status penegakan hukum penyelidikan ke penyidikan bukan saja ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana, tapi mengungkap secara terang benderang suatu tindak pidana, mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menemukan tersangkanya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP baru yang berbunyi dianggap dibacakan. Bahwa pengungkapan perkara selama proses penyidikan yang dilaksanakan Polres Metro Jakarta Pusat per 18 Maret 2026 dilimpahkan ke termohon melalui surat nomor sekian-sekian tertanggal 18 Maret 2026 perihal pelimpahan perkara atau laporan polisi. Bahwa adanya pelimpahan ini merupakan implementasi pasal 5 ayat 7 huruf B Peraturan Kepala Kepolisian nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi dianggap dibacakan. Lebih mendasar dari itu, pelimpahan penanganan perkara pemohon menunjukkan penanganan perkara beralih kepada termohon disertai dengan beralihnya bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebagaimana termaktub dalam bukti T10 sampai bukti T78. Bahwa selama sepekan proses penegakan hukum dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat dan termohon, pada 19 Maret 2026 termohon justru melimpahkan barang bukti melalui surat nomor sekian-sekian
tertanggal 19 Maret 2026 kepada Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Adapun isi dari surat tersebut, termohon menyebutkan bahwa ditemukan pelaku anggota Tentara Nasional Indonesia Bukit T79. Bahwa pelimpahan barang bukti disertai temuan pelaku ini tanpa disertai penyampaiannya kepada pemohon sebagai korban tindak pidana dalam perkara ini, padahal korban berhak mendapatkan informasi perkembangan perkara berdasarkan pasal 144 huruf F KUHP baru yang berbunyi dianggap dibacakan. Bahwa ketiadaan informasi penanganan perkara ini dinilai sebagai tahapan menghentikan penyidikan secara diam-diam oleh termohon. Terlebih termohon dalam hal melakukan tindakan pelimpahan kepada Puspom TNI tanpa disertai berita acara penyidik. Dalam hal ini termohon dengan penuntut umum sehingga melanggar ketentuan dalam pasal 59 ayat 4 KUHP baru yang menegasikan relasi penyidik dan penuntut umum sebagai bentuk pengawasan horizontal. Bahwa diabaikannya prosedur penanganan perkara oleh termohon sesuai ketentuan tersebut sekaligus menutup informasi perkembangan perkara kepada pemohon sangat mencederai prinsip negara hukum yang berbasis pada kepastian hukum. Bahwa meski termohon dalam konferensi pers mengungkap pertama kali inisial pelaku pada tanggal 18 Maret 2026 yakni BHC dan MAK yang merupakan eksekutor yang menyiramkan air keras sehingga pemohon mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya. Sementara Puspom TNI pada hari yang sama mengungkap 4 orang pelaku yakni NDP, SL, BH, BWH, dan ES. Mereka merupakan anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dari Matra Udara dan Laut. Bahwa dari konferensi pers termohon dan Puspom TNI terdapat perbedaan jumlah maupun inisial pelaku sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. 1. BHC dan NDP. Pelaku BHC versi termohon adalah pelaku BHW versi Puspom TNI. MAK dan SL. Pelaku MAK tidak disebut di antara 4 pelaku versi Puspom TNI. Pelaku ketiga tidak diungkap oleh termohon BHW. Pelaku BHW versi Puspom TNI adalah pelaku BHC versi termohon. Pelaku 4 tidak diungkap oleh termohon ES. Pelaku ES tidak disebut di antara 4 pelaku versi termohon. Bahwa terungkapnya perbedaan inisial pelaku ini maupun jumlah pelaku bukan sekedar selisih data, melainkan tanda nyata kaburnya fakta. Dalam arti lain, ketidaksinkronan dalam proses penyidikan ini terkesan bahwa proses penegakan hukum bisa dipilah sesuai kepentingan. Termohon sebagai penyidik tindak pidana umum mencatat pelaku, sementara Puspom hanya menyoroti pelaku yang berstatus militer. Fragmentasi informasi ini bukan sekedar teknis, melainkan berimplikasi pada transparansi dan melemahkan akuntabilitas hukum. Akibatnya pelimpahan perkara ke Puspom dapat dipandang sebagai bentuk penghentian penyidikan terselubung karena kebenaran tidak lagi diungkap secara utuh dan hak atas kepastian hukum menjadi terlanggar. Bahwa meski dari seluruh bukti yang disampaikan termohon dalam persidangan maupun dokumen jawaban serta duplik yang diserahkan oleh termohon di hadapan persidangan juga tidak ditemukan adanya dokumen penghentian penyidikan perkara akuo. Bahkan termohon mengakui bahwa penanganan perkara tetap berjalan. Tapi faktanya setelah RDPU di Komisi 3 DPR, termohon tidak melakukan tindakan hukum yang signifikan dalam mengungkap fakta agar terang benderang dan juga pelakunya siapa. Atas fakta ini maka lagi-lagi termohon tidak ada itikat baik untuk melakukan proses penegakan hukum dalam tahap penyidikan secara tuntas dan utuh. Bahwa lebih mendasar dari itu, termohon sengaja mengaburkan fakta penegakan hukum dengan tidak membuktikan melalui saksi atau ahli. Bahwa selama persidangan juga termohon tidak membuktikan proses penegakan hukum berbasis scientific crime investigation dalam mengungkap fakta agar utuh dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal ini terbukti dari tidak adanya bukti alat bukti elektronik yang dihadirkan termohon, yakni rekaman CCTV yang diperoleh dari CCTV milik Pemprov Jakarta sebagai CCTV yang menunjang dalam memonitor pergerakan pelaku sehingga terungkap jejaring pelaku dan jumlah pelaku sebenarnya. Padahal pada saat konferensi pers di kantor termohon, rekaman CCTV ditampilkan untuk memudahkan mengetahui pergerakan pelaku. Bahwa keengganan termohon membuktikan rekaman CCTV ini jelas dan tegas. Termohon tidak ada itikat baik untuk mengungkap seutuhnya dan sengaja menutup-nutupi fakta dan memilah fakta sesuai kepentingan yang menguntungkan termohon, tapi berdampak terhadap kepentingan pemohon yang tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Bahwa pembuktian termohon yang merugikan pemohon ini jelas tidak profesional dan berlindung di balik kewenangan sebagai penyidik penegak hukum yang harus mengedepankan imparsialitas, kejujuran, kebenaran. Lebih mendasar dari itu, proses penegakan hukum yang dilakukan termohon menggradasi asas peradilan yang termaktub pasal ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni peradilan dilaksanakan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bahwa ketidakprofesionalan penyidik dalam mengungkap kasus yang menimpa pemohon sejatinya menghambat penegakan hukum dilaksanakan secara utuh dan tuntas. Meski sedari awal kasus ini ditangani termohon, sebenarnya termohon memiliki bukti yang lengkap dan cukup serta bukti yang kuat berbasis ilmu pengetahuan.
tapi dari bukti-bukti tersebut dipilah sehingga mengisolasi jumlah pelaku, inisial pelaku, tampak terfragmentasi agar tidak mengungkap jaringan pelaku lain, termasuk aktor intelektual maupun penyandang dana bagi pelaku. Bahwa tindakan tidak profesional termohon dan tindakan yang menggradasi asas peradilan oleh termohon maka berdampak pada penanganan kasus pemohon yang berjalan selama hampir 3 bulan terasa panjang meski masih dekat dengan waktu kejadian di 12 Maret 2026. Sebab tindakan termohon sejak barang bukti diserahkan ke Puspom TNI maka tidak ada dasar dalam mengungkap kasus ini termasuk siapa tersangka lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Raffio Patra di persidangan yang pada intinya bahwa jumlah pelaku yang diungkap termohon tidak sebanyak yang ditemukan saksi dalam laporan investigasinya. Bahwa itikat buruk termohon juga dipertegas oleh saksi Dimas Arya dalam persidangan bahwa sejak kasus ini berjalan termohon hanya mengirimkan SPDP sebanyak 2 kali, yaitu SPDP dari Polres Metro Jakarta Pusat yang dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan SPDP dari Polda Metro Jaya yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta serta 1 kali menerima SP2P dari termohon. Artinya saksi Dimas menyampaikan kasus yang dialami pemohon sangat bertele-tele dan menunjukkan ketidakprofesionalnya. Sedangkan saksi Usmanami justru menegaskan bahwa termohon tidak punya alasan untuk menunda maupun menghentikan diam-diam kasus pemohon karena infrastruktur dan kewenangan yang diberikan sangat memadai. Dengan keterangan saksi-saksi dari pemohon ini menunjukkan bahwa dengan kewenangan yang kompleks tapi tindakan hukum sangat tertutup maka tidak ada alasan bagi termohon untuk menghentikan penyidikan diam-diam. Bahwa oleh karena itu pelimpahan berkas dari termohon ke Puspom TNI adalah trik gelap untuk mematikan penyidikan. Ini bukan penegakan hukum, melainkan pengkhianatan terhadap keadilan sekaligus mengaburkan pelaku, menutup kebenaran dan merampas hak korban atas kepastian hukum yang merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam pasal 2D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kami bacakan berikut. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya. Kami lanjutkan dengan kesimpulan yang mulia. 6 Romawi kesimpulan. Berdasarkan poin-poin di atas tersebut dengan ini pemohon menyimpulkan 1. Bahwa dalam fakta persidangan dan analisis yuridis termohon secara jelas dan terbukti melakukan penundaan penanganan berlarut terhadap perkara yang dialami oleh pemohon. Kedua, bahwa dalam fakta persidangan dan analisis yuridis, termohon secara jelas dan terbukti melakukan penghentian penyidikan secara terselubung. 7 Romawi, permohonan ataupun petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam tanggapan atau replik atas jawaban termohon, menerima tanggapan atau replik pemohon atas jawaban termohon untuk seluruhnya. Dalam eksepsi, menolak jawaban termohon untuk seluruhnya. Dalam permohonan, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan berhak mengajukan permohonan pra-peradilan dalam perkara akuo. Ketiga, menyatakan bahwa termohon telah melakukan penundaan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor .2 LP _A _222 3 Romawi _2026 Satreskrim _Restro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 tanpa alasan yang sah. Keempat, menyatakan tindakan termohon yang tidak melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan laporan polisi nomor .2 LP _A _222 3 Romawi _2026 Satreskrim Restro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 serta melimpahkan penanganannya tanpa kejelasan merupakan penghentian penyidikan secara tidak sah. Kelima, memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor .2 LP _A _222 3 Romawi _2026 Satreskrim Restro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 dan melimpahkan perkara tersebut
ke penuntut umum paling lambat 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Keenam, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara akuo. Atau apabila hakim pemeriksa perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, tim kuasa hukum dari pemohon, tim advokasi untuk demokrasi TAUT. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, untuk termohon kesimpulannya dianggap dibacakan yang mulia. Kesimpulannya atau petitumnya? Yang mulia, mungkin pokok-pokoknya dan petitumnya. Mungkin kami bisa bacakan petitumnya aja. Tentang petitum termohon. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan keadilan, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan menerima eksepsi dari termohon, permohonan pemohon prematur. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO. 2. Menyatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan dilakukan secara profesional, proporsional demi kepentingan penegakan hukum. 3. Menyatakan bahwa tidak ada penundaan penanganan perkara, pelimpahan perkara maupun penghentian penyidikan secara terselubung oleh termohon. 4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Baik, dengan demikian rangkaian pemeriksaan perkara pra-peradilan ini selesai. Selanjutnya kami akan mempelajari berkas perkara dan membuat putusannya. Untuk putusan sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal, kita akan bacakan pada hari Selasa tanggal 2 Juni. Karena kita nggak tahu apakah Jumat nanti pemerintah meliburkan atau enggak, karena hari Sabtu ya Lebaran. Jadi untuk seperti kesepakatan semula, untuk putusan kita hari Selasa kami usahakan jam 9. Kami usahakan jam 9. Ya. Itu ya. Baik, sampai lagi. Cukup? Cukup. Baik, dan sidang nyatakan selesai dan Terima kasih Yang Mulia. tolong segera di Ya, baik.